Hai guys, sebelumnya kenalin nama aku Sheryl. Di video kali ini aku pengen sedikit bercerita dengan kalian. Mungkin video kali ini nggak seperti biasanya. Kalau biasanya lebih terkonsep atau aku udah tahu mau ngomongin apa, aku udah tahu mau ngebahas apa dan aku udah siapin materinya. Kalau hari ini aku benar-benar pure yang aku baru kepikiran apa aku buat video ya karena gabut gitu. Terus aku ambil kamera, aku simpan di muka aku, di depan muka aku sekarang, dan aku langsung ngomong aja nggak jelas. Aku juga nggak tahu mau ngomongin apa. Aku nggak prepare materi atau pembahasan, tapi ya aku akan menceritakan pengalaman aku, oke? Dan aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian apa aja yang aku ingat, pertanyaan yang paling banyak masuk aku. Dan yang aku bahas hari ini nggak jauh-jauh, masih dengan dunia pramugari-pramugarian, oke? Aku akan mulai dari pertanyaan terbanyak, yaitu dulu aku lulusan apa. Aku itu lulusan SMA Taruna Bumi Katulistiwa. Kemudian setelah lulus SMA aku coba daftar di salah satu sekolah penerbangan. Bukan sekolah penerbangan, sekolah yang berbau-bau penerbangan gitu. Aku ngambil jurusan ground staff. Jadi kalau kalian nanya sama aku dulu sekolah pramugari di mana, aku nggak pernah sekolah pramugari sama sekali. Jurusan yang aku ambil itu ground staff. Ground staff itu bagian staf darat yang ada di bandara, mulai dari check-in counter, tiketing, pokoknya kayak gitu-gitulah, yang nganterin penumpang di gate gitu-gitu. Pokoknya yang tugasnya ada di bandara, nggak ikut terbang, oke? Dia ngurusin dokumen kayak gitu. Dan aku pun nggak nyelesain sekolahku sampai selesai, atau nggak nyelesain training aku sampai selesai. Di bulan kedua, hampir bulan ketiga gitu aku berhenti atau aku keluar. Tapi aku keluar secara baik-baik, aku gak punya masalah dan aku juga gak dikeluarkan. Tapi puji Tuhan saat itu aku keterima di salah satu maskapai penerbangan sebagai pramugari, yaitu maskapai penerbangan aku yang sekarang. Guys, by the way, aku tuh agak susah ngomong karena aku punya masalah di bagian hidung sama telinga. Jadi kalau ngomong terlalu panjang tuh agak sedikit terganggu pernafasannya. Bukan terganggu gimana sih, kayak orang flu gitu loh, kurang nyaman gitu kalau aku ngomong terlalu panjang. Dan kalian akan melihat aku tuh kayak orang flu atau pokoknya kurang nyaman lah gitu. Tapi sebenarnya aku nggak flu, cuma emang nggak nyaman aja kalau aku ngomong terlalu panjang. Jadi mohon pengertian ya guys, aku akan ngomong sedikit lebih pelan. Sebentar. Lanjut lagi. Jadi waktu itu aku tidak menyelesaikan pendidikan aku sampai selesai karena yaitu tadi aku keterima di salah satu maskapai aku yang sekarang sebagai pramugari. Kemudian waktu itu sebenarnya aku juga nggak expect bakal jadi pramugari secepat ini, karena waktu itu aku berharap, bukan aku berharap sih, tapi aku merencanakan kalau aku akan jadi pramugari di umur 19 ataupun 20. Karena aku ngerasa di situ aku lebih siap. Waktu itu aku lebih pengen prepare diri aku, kayak aku lebih pengen nyiapin bahasa Inggris aku, pengen training, nambah ilmu aku dulu tentang dunia penerbangan, baru aku daftar rekrutmen pramugari. Rencananya seperti itu. Tapi waktu itu aku lagi training di bulan kedua atau di bulan ketiga gitu, tiba-tiba ada satu rekrutmen pramugari yang diadakan di kotaku, di kota Pontianak. Aku agak shock sih sebenarnya karena jarang banget ada di situ, dan beruntung ya, mungkin memang udah jalannya Tuhan menjemput aku melalui rekrutmen ini. Dan ada orang yang nggak pernah aku kenal gitu, terus dia kirimin ke aku, kak ada rekrutmen nih gitu. Mungkin dia tahu aku kayak sering training pramugari, training sekolah-sekolah penerbangan gitu, bukan training pramugari, training sekolah penerbangan gitu. Dan dia tahu aku pengen jadi pramugari, terus dia kirimin aku form rekrutmen itu. Aku agak kurang percaya sih, kayak benar nggak sih gitu. Terus aku cari informasinya lebih jelas. Kemudian nggak lama, beberapa hari kemudian ada banyak orang yang juga nge-share informasi yang sama. Akhirnya aku percaya dan aku coba mempersiapkan diri. Saat itu jujur aku nggak expect aku bakal lulus. Ekspektasi aku tuh lebih ke aku pengen tahu rekrutmen pramugari itu seperti apa. Aku tuh cuma pengen tahu doang, karena dari awal aku tahu sebenarnya aku nggak memenuhi persyaratan dari sisi umur. Rekrutmen pramugari itu minimal 18 tahun, sedangkan waktu itu aku masih 17 tahun, kurang jauh gitu. Mereka punya toleransi yaitu 17 tahun 11 bulan, sedangkan aku tuh masih 17 tahun berapa bulan gitu, masih jauh untuk capai ke 11 bulan. Kemudian aku ikut rekrutmennya seperti biasa orang pada umumnya. Kalian tahu apa? Aku itu ditolak lebih awal dibandingkan yang lainnya. Mungkin kalau kalian ada yang ditolak pada saat pengukuran tinggi badan, ada yang ditolak pada saat performance atau sebagainya. Aku tuh belum tes sama sekali. Aku baru datang, aku kasih itu KTP aku,
karena mereka lihat umurnya 17 tahun, mbaknya bilang, "Mbak, maaf ya mbak, belum bisa ikut rekrutmen." Jadi tuh saat itu aku tidak dinyatakan gagal, tapi aku belum masuk ikut daftar pun aku belum bisa. Jadi bukan gagal, tapi belum bisa daftar karena tidak memenuhi persyaratan gitu. Sedih sih, parah sedih banget. Tapi karena waktu itu aku perginya berdua, ada teman aku nemenin. Kemudian pas aku mau pulang, mau keluar, ini agak drama, kayak aku udah buka pintu gitu, terus mbaknya manggil, mbak yang ukur tinggi badan. Jadi tuh kalau kalian udah lolos di bagian umur itu, udah berkas lolos, kalian tuh masuk ke pengukuran tinggi badan, masuk ke performance gitu. Saat itu pas aku mau pulang, mbak yang ukur tinggi badan itu kan di ruangan yang sama ya. Dia bilang, "Mbak, kok kamu pulang sih? Kan kamu belum ngukur tinggi badan," katanya gitu. Terus aku bilang, "Oh iya mbak, maaf saya belum bisa ikut." Aku ceritain masalah umur aku yang belum sampai. Terus dia bilang gini, "Oh tunggu ulang tahunnya kapan?" gitu. Aku bilang 10 Oktober saya 18 tahun. Tapi aku lupa itu bulan berapa ya aku daftar. Kemudian dia bilang, "Tunggu sebentar, kita akan diskusi," gitu. Akhirnya mereka diskusi dan dia balik lagi, dia bilang, "Mbak, kamu kita kasih kesempatan untuk ikut rekrutmen ini." Terus parah seneng banget. Aku ikut semuanya, satu-satu aku ikutin. Itu pesertanya ada 200-an di 2 hari pembukaannya. Aku ikut satu-satu, aku lulus sampai akhirnya bertahan tuh. Itu ada sekitar berapa orang, 20 atau 30-an di hari pertama. Terus digabungkan ke hari kedua, aku datang lagi, terus kayak kita dikurang-kurangin sampai jumlahnya sekitar 20 apa 20 sekian gitu. Nah 20 sekian ini yang akan diberangkatkan ke Jakarta dan aku salah satunya, oke. Terus aku siap-siap sampai dipanggil buat berangkat ke Jakarta. Aku berangkat, tes medical check up dan sebagainya udah aku jalanin semuanya satu-satu. Aku balik lagi ke Kalimantan nunggu pemanggilan training. Seminggu apa 2 minggu di aku lumayan cepat sih. Kalau seminggu 2 minggu tuh buat aku cepat, karena teman aku ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai lebih dari 3 bulan gitu. Aku itu 2 mingguan udah dipanggil buat balik training di Jakarta. Seneng banget. Terus belum selesai guys masalahnya. Pada saat aku datang ke Jakarta itu kan pertama yang kita lakukan itu tanda tangan kontrak trainingnya. Dari semuanya itu aku adalah orang yang tidak bisa melakukan tanda tangan kontrak. Why? Because saat itu aku masih 17 tahun, belum 18 tahun. Waktu itu pihak perusahaannya bilang, bagian hukum perusahaannya bilang, kalau saya nerima kamu, maka ada kemungkinan buat perusahaan ini dapat teguran karena mempekerjakan anak di bawah umur. Dan aku itu ditanya jawab gitu, kayak ditanya terus kayak, "Kenapa kamu kerja di umur yang semuda ini?" gitu. Apakah kamu ada tekanan? Apakah ada masalah keluarga? Apakah ada orang tua yang maksa? Pokoknya intinya apakah ada paksaan buat aku bekerja saat ini? Kemudian aku bilang sama dia, aku coba untuk yakinkan bapaknya bahwa saya benar-benar pengen kerja dari diri saya sendiri tanpa ada paksaan apapun. Terus aku bilang sama dia saat itu, waktu itu aku disuruh pulang karena aku benar-benar gak bisa. Mereka bilang belum bisa. Terus aku bilang kayak gini sama mereka, dari awal perusahaan ini sudah tahu bahwa umur saya itu belum cukup. Harusnya bisa dipertimbangkan lebih baik sebelumnya, maksudnya nggak di saat itu kan PR ya. Aku udah datang ke Jakarta dan mereka bilang waktu itu, "Kita nggak menolak kamu sekarang, kita hanya kayak diberi penundaan waktu." Jadi kayak aku pulang lagi ke Kalimantan, terus nanti kalau umur aku udah cukup, aku balik lagi ke Jakarta buat lanjutin training. Aku bilang sama mereka, ya nggak bisa kayak gitu dong, aku datang jauh-jauh, aku bayar tiket dan sebagainya. Kemudian masa sekarang aku udah sampai sini, aku udah bawa koper, udah siap training, terus aku disuruh pulang lagi gitu. Akhirnya mereka diskusi lagi, mereka omongkan baik-baik, terus mereka kasih aku kesempatan buat training dulu baru tanda tangan kontrak. Aku bersyukur banget, dan di situ pelajaran terbesar buat aku belajar bahwa kalau namanya rezeki kita, apapun kekurangan kita, gimana pun caranya, Tuhan tuh nggak akan lewatin rezeki itu. Maksudnya kalau memang udah takdirnya aku udah jadi pramugari, gimana pun caranya aku pasti bakal jadi pramugari. Kalau aku sih mikirnya lebih ke situ ya, tapi disertai dengan usaha dan doa juga, nggak yang kita seenaknya udah takdirnya kita jadi pramugari, ya nggak gitu juga. Satu juga aku berusaha, aku prepare, aku siapin ini, aku siapin itu, nggak yang sesantai, nggak yang nunggu doang, tapi aku juga ada usahanya gitu kan. Mungkin Tuhan juga ngelihat, terus kayak ya udah akhirnya aku di trainingin dulu. Dan waktu itu aku bilang sama bapak yang ngizinin aku atau yang
ngasih aku kesempatan buat ikut training dulu baru tanda tangan kontrak. Aku bilang sama dia, saya janji saya akan menyelesaikan training saya dengan baik dan saya tidak akan mengecewakan bapak yang udah ngasih saya kesempatan buat ngelanjutin training ini. Aku bilang sama dia, saya akan usahakan, saya akan selesai training saya dengan baik. Pokoknya intinya aku bakal serius lah gitu, kayak ucapan terima kasih aku untuk mereka yang udah kasih aku kesempatan. Selama aku training, aku benar-benar training dengan baik. Aku berusaha sebisanya gitu, jangan sampai mengecewakan mereka. Aku pakai kesempatan ini dengan baik dan aku menyelesaikan training aku dengan baik. Tidak ada satupun materi yang aku ngulang kelas. Di sini aku bilang aku tidak mengulang kelas itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi aku pengen nunjukin kalau aku seserius itu dengan kalimat yang aku tidak mengulang satupun kelas dulu selama aku training. Itu bukan karena aku pintar, bukan karena aku gimana-gimana, tapi karena aku serius. Hanya karena aku serius, jadi aku bisa menyelesaikan training aku dengan baik. Jadi kalau kayak kalian berpikir apa pramugari itu harus pintar atau harus gimana, sebenarnya enggak. Kalau kalian serius, pengen belajar, ya pasti kalian bisa menyelesaikan training kalian dengan baik. Bahasa Inggris aku saat itu jelek banget. Bisa dibilang tuh kayak masih dasar banget, tapi aku berusaha. Semua materi training itu bahasa Inggris, tapi aku berusaha gimana caranya supaya aku nggak ketinggalan pelajaran. Jadi kayak H-1 sebelum aku training tuh aku udah translate itu materi-materinya. Jadi besok pas training, walaupun aku masih nggak ngerti itu apa yang mereka bahas, tapi at least aku tahu itu artinya apa gitu. Dan ya aku berusaha lah, aku selama training ngurangin waktu main aku nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan. Walaupun aku baru ke Jakarta, aku nggak yang langsung ke mall gitu, nggak. Aku nahan diri aku selama aku training, aku nggak pernah kemana-mana. Aku ke mall itu karena abang aku datang pertama kali itu, terus sama 2 kali kalau nggak salah aku ke mall karena memang ada perlu, selebihnya nggak pernah. Itu pun pas aku ke mall itu udah di akhir-akhir training aku, udah selesai materi aku, cuma nunggu ujian doang. Nah itu aku baru berani pergi ke mall, dan itu pun aku ketemu abang aku yang datang dari Kalimantan. Selebihnya aku nggak ada tuh kayak pergi main-main atau hura-hura gitu, nggak sama sekali. Kalau kalian yang dari daerah atau mungkin kayak aku, ataupun mungkin kalian yang memang dari sini, aku harap kalau selama training kalian serius untuk, ya ibarat itu serius kita tuh untuk bayar ucapan terima kasih kita ke perusahaan yang udah ngasih kita kerja. Karena sekarang ya nggak semudah itu nyari kerja guys, ada banyak orang yang pengen kerja, pengen nyari kerja itu susah. Dan aku ngerasa beruntung banget di umur segini yang bisa terbilang sangat muda, aku bisa dapat pekerjaan yang cukup baik, pekerjaan yang diimpikan orang-orang. Dan pekerjaan ini bisa bawa aku keliling Indonesia. Bahkan aku paling jauh pernah terbang ke Cina Nanning, walaupun aku nggak nginap di sana, tapi setidaknya aku pernah ke sana, pernah tahu, pernah lihat bandaranya, oh seperti ini. Kemudian ya aku punya pengalaman yang menurut aku tidak semua orang bisa dapatkan di umur segini. Nah, senang banget sih. Aku bisa jalan-jalan ke Jayapura, impian banget dulu. Aku tuh pernah bilang, iya aku pengen wilayah yang paling pengen kunjungin itu wilayah timur. Nggak tahu kenapa kayak rasanya tuh wilayah timur tuh termasuk yang mahal ya untuk dikunjungi. Jadi kalau bisa sampai ke timur tuh rasanya seneng banget, kayak masa sih gitu bisa nyampe ke sana gitu. Yang jarang lah orang bisa sampai ke sana gitu. Kalau orang dari sini ya dari barat tuh kayak mau ke timur tuh kayaknya jauh banget gitu. Terus sekarang aku bisa yang ke timur lebih dari sekali, itu buat aku luar biasa sih. Terus aku bisa ke Aceh, bisa ke wilayah-wilayah yang nggak pernah aku nggak pernah expect bakal bisa ke sana kayak gitu. Terus akhirnya training aku selesai dengan baik dan sekarang aku sudah bekerja sebagai pramugari. By the way, aku pengen kalian tahu kalau pramugari itu satu pekerjaan. Jadi jangan terlalu agak konyol, bukan agak konyol sih, tapi ada beberapa orang kayak cita-citanya apa jadi pramugari. Itu tuh kalau menurut aku agak kurang pas ya. Pekerjaan itu nggak bisa dijadikan cita-cita sebenarnya kalau menurut aku ya, itu tuh bukan cita-cita akhir. Jadi kayak ya nanti kalau kalian bilang aku cita-citanya jadi pramugari nih gitu, terus udah jadi pramugari ya kalian mau ngapain gitu ya. Gimana ya bilangnya, aku bingung deh. Pokoknya ya begitulah. Tapi kalau kalian ngerasa pramugari itu cita-cita ya nggak apa-apa, terserah kalian, mungkin tuh bisa motivasi buat kalian. Tapi kalau aku cita-cita tuh lebih ke aku pengen cita-cita jadi gimana ya, susah deh ngejelasinnya. Itu nanti deh aku bikin konsep gimana cara menerangkan itu ke kalian. Karena kalau cuma di ngomong itu tuh kayak
kalau dipikirkan gitu aja tuh kayak nanti membingungkan kalian gitu. Aku bingung mau ngebahas apa sekarang, jujur. Itu tadi cerita singkat aku dulu. Oh iya, kalau kalian nanya sama aku rekomendasi sekolah pramugari yang baik atau yang rekomendasi sekolah pramugari terbaik deh, aku juga bingung sebenarnya mau jawab apa, karena aku sendiri nggak tahu sekolah pramugari yang terbaik di mana. Dan setahu aku tidak ada satupun sekolah pramugari itu yang menjamin kita langsung kerja. Aku punya teman yang pernah sekolah pramugari, tapi dia tuh punya rating pesawat. Ini salah satu sekolah yang kayaknya bisa direkomendasiin baik, sekolah bagus gitu sekolahnya. Tapi itu pun beasiswa, itu punya pemerintah, dan setahu aku juga itu nggak langsung kerja. Jadi cuma kelebihannya itu dapat rating pesawat. Kalau sekolah pramugari umumnya nggak punya ya rating pesawat, jadi kalian nggak tahu pesawat Airbus. Maksudnya nggak ngepelajari pesawat itu. Tapi kalau kalian udah masuk sekolah, udah masuk training di sini, kalian kan udah jelas tuh nanti kalian bakal masuk di pesawat apa itu. Kalau kalian cuma sekolah pramugarian tuh ya kalian nggak dapat rating pesawat gitu. Terus rating pesawat itu kayak misalnya aku nih sekarang rating pesawat aku itu Airbus 320, ya aku hanya bisa terbang di pesawat Airbus 320. Kalau aku mau naik pesawat lain atau mau bekerja di pesawat lain ya aku harus sekolah lagi. Misalnya aku mau ke Boeing, berarti aku harus sekolah rating pesawat Boeing kayak gitu. Nah kalau di sekolah pramugarian biasa itu mereka nggak punya rating pesawat. Jadi kalau kalian nanti jadi pramugari, kalian harus sekolah lagi buat ngambil rating pesawat tersebut. Rating pesawat itu kayak nanti yang kalian pelajari. Misalnya kalian bingung nih sekarang, Kak Sheryl, rating pesawat itu maksudnya gimana? Misalnya nanti kalian dapat pesawat Airbus atau rating pesawat Airbus, nanti pada saat training maka kalian akan mempelajari tentang pesawat Airbus, tentang sistem di pesawat tersebut, kemudian cara buka tutup pintu, lokasi pintunya ada di mana aja, nah kayak gitu, itu yang kalian pelajari. Kemudian tadi aku pengen ngebahas apa ya, aku lupa deh, tapi kayaknya penting gitu. Tadi itu aku mau ngebahas, wait guys, aku lupa, nanti aku akan crop videonya. Oh ya, kalau kalian nanya sama aku lebih baik sekolah pramugari atau enggak, saran aku itu kalian bisa pertimbangkan sendiri. Pertimbangan sendiri seperti ini. Kalau kalian memang punya biaya lebih, kalian boleh sekolah pramugari, karena memang biaya sekolah pramugari itu mahal guys. Terus yang kedua, kalau kalian ngerasa kalian benar-benar nggak ngerti tentang dunia penerbangan, aku sarankan kalian sekolah pramugari untuk menambah ilmu kalian. Kemudian kalau misalnya kalian ngerasa kalian bisa belajar tanpa sekolah pramugari, belajar dari YouTube, dari video-video aku, dan kalian pede, ya silahkan kalian bisa langsung ikut rekrutmen. Sebenarnya pada saat rekrutmen mereka tidak menuntut kalian untuk pernah sekolah pramugari, karena semua perusahaan, semua maskapai sudah menyiapkan training untuk kalian apabila kalian diterima, oke? Tapi ada beberapa training yang memang gratis dan ada beberapa training yang memang kalian harus bayar sendiri. Kalau di perusahaan aku itu trainingnya gratis di Line Air Group. Jadi kalau kalian mau cari yang gratis-gratisan, silahkan daftar di sini. Kalian dapat mes gratis, pendidikan gratis, semuanya gratis. Itu tuh udah lumayan. Cuma memang sih pada saat aku training dulu di awal-awal itu tidak ada digaji, dan menurut aku ya worth it. Aku di sini dikasih tempat tinggal yang layak seperti ini di belakang aku, ada kamar mandi dan sebagainya. Aku dapat pendidikan gratis, ilmu gratis, transportasi gratis kalau aku pulang pergi bandara untuk training gitu. Worth it lah, walaupun aku nggak digaji, aku ngerasa worth it karena di perusahaan lain itu mereka nggak dapatkan apa yang aku dapatkan training di sini. Kalau aku training di maskapai lain mungkin ada training yang berbayar, tempat tinggal yang berbayar, dan lain-lainnya. Walaupun dapat uang saku itu kadang nggak ketutup. Tapi kalau di sini aku cuma untuk bayar makan, bayar seragam training, kemudian aku bayar ya keperluan aku sehari-hari, alat make up, mandi dan sebagainya kayak gitu. Lebih ke yang umum-umumnya aja. Terus aku bingung guys, sumpah mau ngebahas apa. Aku tahu nih yang mau aku bahas, tapi tuh kayak banyak banget gitu doh. Kayak aduh, aku mau mulai dari yang mana ya? Mungkin di video kali ini sampai di sini dulu. Nanti aku bakal bikin video yang lebih rincinya tentang apa aja yang kalian dapat selama training, kemudian biaya pendidikan training, dan hal-hal lain. Mungkin aku bakal spesifik aja videonya supaya gak kayak gini nih berbelit-belit, karena aku juga jadi bingung deh. Ini juga udah kepanjangan 19 menit. Oke, aku akan post video ini dulu. Kalian boleh komen ke bawah video apa yang harus aku buat setelah video ini, oke? Dadah!
Sampai jumpa lagi. Maaf ya guys kalau kalian jadi gak ngerti atau membingungkan. Bye.